Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan membaca basmalah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar nanti ketika kita belajar mendapatkan kemudahan di dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam pelajaran kimia ini. Nah, anak-anakku semua, kemarin kita sudah mempelajari tentang atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuaterner. Dari pelajaran yang kemarin, sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan, tetapi masih ada juga yang belum mengerjakan. Nah, anak-anakku, kalau kemarin di sini sudah banyak yang menuliskan bahwa atom C primer, sekunder, tersier yang sudah kalian kerjakan kemarin sudah bagus, sudah banyak yang betul. Kemudian selanjutnya dari tugas yang ibu berikan, yaitu percobaan, sudah dilakukan atau belum kemarin? Ayo, kalau sudah, itu digunakan untuk menentukan perbedaan sifat senyawa organik dan senyawa anorganik. Apa sifat perbedaan sifat senyawa organik dan anorganik? Yang pertama, stabilitas terhadap pemanasan. Jadi, kalau kemarin saya suruh membakar, itu dilihat dari stabilitas terhadap pemanasan. Senyawa organik itu kurang stabil terhadap pemanasan. Maksud dari kurang stabil itu ketika ada api justru akan lebih mudah terbakar. Itu namanya kurang stabil. Jadi contohnya aja bensin didekatkan dengan api. Maka tanpa aba-aba bensin itu akan mengambil apinya atau dia akan segera menyala atau terbakar. Itu namanya kurang stabil. Kalau senyawa anorganik itu lebih stabil. Ketika tidak kita bakar, maka senyawa tersebut tidak langsung terbakar. Yang kedua, titik didih dan titik cairnya. Senyawa organik umumnya mempunyai titik didih dan titik cair yang relatif rendah. Sedangkan anorganik relatif tinggi. Kelarutannya, senyawa organik itu lebih mudah larut di dalam pelarut nonpolar. Apa itu pelarut nonpolar? Pelarut nonpolar itu contohnya adalah alkohol, eter, itu namanya pelarut nonpolar. Nah, senyawa organik bisa kita ambil contoh minyak. Minyak ketika kita masukkan ke dalam air, maka tidak bisa bercampur karena dia tidak bisa larut. Berbeda dengan senyawa anorganik, dia lebih mudah larut ke dalam pelarut polar, contohnya air. Itu untuk kelarutan. Untuk kereaktifan, senyawa organik umumnya berlangsung lebih lambat reaksinya daripada reaksi senyawa anorganik, kecuali pembakaran. Jadi senyawa organik itu contohnya kalau kita mau menguraikan senyawa organik itu lebih lambat dibanding senyawa organik. Ini untuk mengulas pelajaran yang pertemuan minggu kemarin. Selanjutnya, pada hari ini kita masuk pada subbab kedua 1.2, yaitu penggolongan hidrokarbon.
Penggolongan hidrokarbon diantaranya ada di dalam tabel ini, bisa kalian simak di sini. Di dalam peta konsep, senyawa hidrokarbon itu terdiri dari hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Apa itu hidrokarbon jenuh? Hidrokarbon jenuh berupa alkana. Hidrokarbon tak jenuh berupa alkena dan alkuna. Alkana punya rumus umum berikut ini, nanti akan kita simak satu persatu. Nah, berikutnya anak-anakku, kita bisa membahas satu persatu dari penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon digolongkan yang pertama berdasarkan jumlah ikatan antar atom C, dibedakan menjadi dua. Hidrokarbon jenuh, yaitu ikatan tunggal yang bisa dikatakan sebagai alkana, merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal. Contohnya di sini. Di sini ini C, tidak ada ikatan rantai. C ini tidak ada yang mempunyai ikatan rangkap. Itu namanya hidrokarbon jenuh. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh, yaitu ikatan rangkap. Ada ikatan rangkap dua, namanya alkena. Ada ikatan rangkap tiga, namanya alkuna. Untuk ikatan rangkap dua, ikatan rangkap tiga, jika di dalam satu rantai, contohnya ini, itu mempunyai lebih dari satu ikatan rangkap, itu dinamakan alkadiena. Kalau alkuna namanya alkadiuna. Contohnya di sini, ini untuk yang punya ikatan rangkap hanya satu. Nah, ini namanya alkena. Ikatan rangkap dua. Yang berada di bawah ini ikatan rangkapnya lebih dari satu dalam satu rantai. Ada 1, 2, 3. Maka dinamakan alkadiena. Berikutnya, masih di dalam rantai jenuh, ada ikatan rangkap 3. Nah, ini namanya alkuna. Jadi punya ikatan rangkap 3 di dalam rantainya. Penggolongan yang kedua, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ada hidrokarbon alifatik, rantainya terbuka. Ada hidrokarbon alisiklik, rantainya tertutup. Ada hidrokarbon aromatik, yaitu rantai tertutup dengan ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya berseling. Jadi ada rangkap tunggal, rangkap tunggal. Berikut contohnya, bisa kalian perhatikan. Contoh hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik tadi rantainya terbuka. Ada rantai karbon lurus seperti ini namanya lurus, terbuka. Ada rantai karbon bercabang. Nah, masih terbuka tetapi bercabang. Jadi bisa alkana, alkena, alkuna. Di sini juga ada alkena, ada alkana, ada alkena. Nah, ini namanya contoh hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka. Sedangkan hidrokarbon alisiklik atau tertutup, contohnya ini ada karbosiklik, ada heterosiklik. Karbosiklik itu adalah senyawa hidrokarbon rantai tertutup atau berbentuk cincin, di mana senyawa yang ada di sini
hanya atom karbon. Sedangkan heterosiklik, di dalam hidrokarbon yang melingkar ini ada unsur lain. Contohnya kalau di sini saya berikan contoh, ada unsur N atau nitrogen. Selanjutnya contoh yang ketiga, contoh untuk senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, ini namanya berseling tadi. Ada rangkap, ada tunggal, ada rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Terkenal dengan bensena. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 3. Nah, selanjutnya anak-anakku, semoga kalian belum bosan. Kita akan mempelajari satu persatu dari penggolongan hidrokarbon, baik itu jenuh dan tidak jenuh, dari hidrokarbon alifatik, alkana, alkena, dan alkona. Untuk yang pertama kali, kita mempelajari tentang alkana. Alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh, atau tadi bisa dikatakan rantainya terbuka, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Jadi tidak ada yang rangkap. Contohnya di sini, ini ada rumus elektron, jadi hanya berupa titik-titik atau terkenal dengan rumus Lewis. Kalau ini rumus bangun, jadi ada tangan-tangannya. Kalau ini berbentuk model molimut atau bentuk molekulnya. Kalau untuk ini rumus molekul, ada CH4, ada C2H6. Nah, penamaannya ada metana, etana, propana. Nanti akan kita pelajari untuk tata namanya. Rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2. N ini adalah jumlah atom C. Jadi contohnya kalau misalnya kita ambil C-nya 1, contoh ini, maka hanya berapa? C-nya 1, berarti C1H2 kali 1 ditambah 2, berarti akan menjadi CH4. Kalau C-nya 2, C2H2 kali 2, 4 ditambah 2, 6, berarti jadinya C2H6 dan seterusnya. Dari itu semua dinamakan dengan deret homolog alkana. Ya, jadi yang dinamakan dengan deret homolog itu senyawa karbon yang mempunyai rumus umum yang sama atau dalam satu sifat yang mirip. Suku-sukunya mempunyai beda CH2. Sifat-sifatnya ini sudah Ibu tuliskan, yaitu sifat kimianya mirip, rumus umumnya sama, dan lain sebagainya. Berikutnya bisa kalian buka buku BSE yang sudah Ibu bagikan. Kita mempelajari buku itu satu persatu. Walaupun buku ini bukan buku K13, tetapi bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, kita mulai dari yang pertama, ya. Alkana tadi rumus umum kalian sudah tahu. Tadi sudah Ibu tuliskan. Untuk rumusnya ada CH4, ada metana, ada etana ini. Ada propana, butana, pentana. Dari C1 sampai C10 namanya dekana. Jadi ini perlu kalian hafalkan karena alkana itu nanti akan menjadi patokan dasar di dalam mempelajari senyawa karbon berikutnya.
baik itu nanti di semester 2 maupun di kelas 3. Jadi kalian perhatikan bahwa C1 hanya 4, CH4, metana, C2 hanya 6, etana. Silahkan kalian catat di dalam buku catatan. Untuk tata nama alkana dasar, ini tata nama alkana dasar. Atau namanya deret homolog tadi. Nah, ini kalau misalnya kita tuliskan secara rumus molekul, rumus Lewis, dan rumus struktur. Yang dinamakan rumus molekul atau rumus kimia, ini namanya rumus kimia. Kalau ini rumus struktur. Jadi kita pecah, ada struktur karbon, ada struktur hidrogen yang dipisahkan menggunakan tangan. Jadi tanda strip ini namanya tangan. Kemarin sudah kita pelajari bahwa C, hidrokarbon C, itu punya 4 tangan. Jadi kalau misalnya ini kita tutup, C yang nomor 1 ini tangannya ada 1, di atas 1, di samping kiri 1, di bawah 1, di samping kanan 1. Maka punya 4 tangan. Tidak boleh lebih karena karbon ini punya kekhasan seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kalau nanti kita membuat rantai terus C-nya kok punya lebih tangannya dari 4, itu berarti salah. Ini untuk alkana, karena selanjutnya kita akan berkecimpung dengan rantai dan rantai. Berikutnya anak-anakku, tata nama alkana. Tata nama alkana itu sudah diatur, yaitu oleh yang dinamakan IUPAC, International Union of Bureau of Applied Chemistry. Bagaimana penulisannya? Yang pertama, senyawa-senyawa alkana diberi nama akhiran ana. Nih, kalau tadi C-nya 1, C1 itu meta, ditambah akhiran ana, metana. C-nya 2, etana. C-nya 3, propana, seperti yang ini tadi. Nah, C-nya 4, butana. C-nya 5, pentana. 6, heksana. 7, heptana. 8, oktana. 9, nonana. 10, dekana. Berikutnya yang kedua, senyawa alkana yang mempunyai rantai karbon lurus namanya diberi awalan normal atau N, disingkat dengan N. Contohnya di sini, ini ada C, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dia punyai rantai karbonnya 4. Karena lurus, maka diberi nama N-butana. Contoh yang kedua, kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, tadi C5 itu pentana, karena rantainya lurus, maka kita beri nama N-pentana. Dan seterusnya, contoh yang ketiga bisa kalian lihat sendiri. Untuk aturan yang ketiga, tata nama yang ketiga, senyawa alkana yang mempunyai rantai karbon bercabang terdiri dari rantai utama dan rantai cabang. Contohnya berada di bawah ini. Nah, apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai hidrokarbon yang terpanjang, diberi nomor secara berurutan, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang.
Contohnya kalau nomor 1 ini, kenapa tidak diberi nomor pertama dari sebelah kiri? Karena cabang yang pertama itu lebih dekat dengan ujung yang di sebelah kanan. Maka nomornya yang paling kecil di sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Di dalam memberi nomor tidak melihat bentuk dari karbon itu mau lurus, mau berbelok, contoh yang kedua ini belok, atau mau dia lika-liku. Nah, yang penting rantai utamanya adalah yang perlu diperhatikan, yaitu rantai terpanjang. Itu. Ini yang pertama punya cabang 1. Nah, di sini ini namanya cabang. Ini namanya cabang. Ini namanya rantai utama. Ini turun ke bawah rantai utama. Kenapa turun ke bawah? Karena kalau kita lurus ke kiri atau ke kanan saja, jumlahnya hanya 4. Kalau turun ke bawah, jumlahnya 5. Itu untuk aturan yang ketiga. Aturan berikutnya, nah, jika terdapat beberapa pilihan rantai utama, maka pilihlah rantai utama yang paling banyak cabangnya. Contohnya di sini, kalau kita lihat ini kalau lurus, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kita turunkan juga jumlahnya 6. Sama-sama 6. Tetapi kalau kita pilih yang sebelah kanan ini hanya punya 1 cabang. Kalau kita ambil di sini punya 2 cabang, maka yang paling tepat adalah kita ambil yang sebelah kiri ini. Yaitu kita pilih rantai utama yang paling banyak cabangnya. Berikutnya contohnya. Nah, sekarang ini contoh penomoran yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh yang benar dan contoh yang salah. Jadi kalau contoh ini sama-sama pada nomor 3 ada cabang, pada nomor 4 ada cabang. Tapi kenapa kok salah? Nah, bisa dilihat di sini, C dengan jarak yang sama dari ujung, maka penomoran dimulai dari atom C yang lebih dekat dengan cabang yang lebih panjang. Jadi ini cabangnya ada C2, ini hanya 1. Kalau yang di sebelah kanan, nah ini, maka ini yang benar. Jadi bukan yang berada di kiri dulu, tapi dari sebelah kanan. Itu cara pemberian nomor. Perhatikan betul-betul. Ini mudah, tetapi harus konsentrasinya harus tinggi. Nah, anak-anakku, yang dinamakan dengan cabang, jadi rantai utama itu gugus alkananya. Ini tadi rantai utama itu gugus alkana. Kalau cabang itu namanya gugus alkil. Gugus alkil itu apa? Gugus alkil, nah, itu gugus alkana yang kehilangan 1 atom hidrogennya. Jadi kalau tadi CH4, C1 hanya 4, maka kalau hilang 1 tinggal 3, maka CH3. C2 hanya 6, hilang 1 tinggal 5. CH3 itu namanya metil, C2H5 itu namanya etil. Jadi kalau alkil itu diakhiri dengan il. Semuanya diakhiri dengan il. Bisa kalian simak di sini, bisa kalian catat. Kita masuk pada penulisannya. Penulisan nama senyawa alkana bercabang dimulai dengan menuliskan nomor cabang, diikuti tanda strip, lalu baru nama rantai utama. Contohnya nomor 1,
Ini rantai utamanya C-nya 4, punya satu cabang. Cabangnya CH3. CH3 tadi namanya metil. Rantai utamanya namanya butana. Karena C-nya 4 atau dikatakan rantai induk. Cabangnya metil. Pada nomor berapa cabang ini? Nomor 2. Maka namanya nomor cabang lebih dulu 2. Kasih tanda strip. Nama cabang metil, nama rantai utamanya butana. Namanya 2 metil butana. Contoh yang kedua. Ini cabangnya lebih banyak. Rantai utamanya ada C6, maka namanya heksana. Cabangnya bernama, karena cabangnya bentuknya seperti ini, namanya isopropil. Tadi sudah ada tabelnya, bisa kalian lihat sendiri. Pada nomor berapa cabang ini? Nomor 3. Maka dituliskan 3 isopropil heksana. Nah, selanjutnya bisa kalian perhatikan lagi. Nah, jika cabangnya lebih dari 1, maka cara penulisan namanya, jadi kalau cabangnya lebih dari 1 tetapi sama, gugus alkil yang sama, maka cara penulisan namanya yaitu tuliskan nomor-nomor cabang alkil tadi, tiap nomor dipisah dengan tanda koma. Lalu diikuti nama alkil dengan diberi awalan Yunani. Kalau jumlahnya 2 itu di, kalau jumlahnya 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Diambil dari nama-nama alkana yang depan, itu kalau untuk 5 ke atas. Tetapi kalau 5 ke bawah ada nama sendiri, yaitu di, tri, tetra, dan seterusnya. Nah, contohnya ini. Ini ada 2 cabang, cabang pada nomor 2 dengan cabang pada nomor 3. Ini 2 dan nomor 3. Cabangnya sama-sama metil. Maka pemberian namanya, gugus utamanya pentana, 2,3 karena sama cabangnya ditambah dengan awalan di. Dimetil pentana. Berikutnya, bila cabangnya terdiri atas gugus yang berbeda, maka penulisan nama cabang diurutkan berdasarkan abjad atau alfabet. Contohnya ini. Contohnya, rantai utama heptana, karena jumlahnya 7. Ada cabang pada nomor 2 metil, ada cabang pada nomor 4 C2H5 etil, ada cabang pada nomor 5 metil. Cabang yang sama terletak pada nomor 2 dan nomor 5. Maka nanti dituliskannya 2,5. Cabang yang berbeda terletak pada nomor 4. Penulisan namanya selalu diawali pada dari nomor. Etil dengan metil itu lebih dulu E. Maka penulisan namanya 4 etil 25 dimetil heptana. Nah, ini untuk pemberian tata nama alkana secara IUPAC. Ada beberapa cara itu tadi. Nah, anak-anakku, bisa kalian lihat pada buku yang sudah kalian download. Di sini ada beberapa soal, kalian coba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah bisa mengetahui seberapa kita memahami dari
materi alkana ini. Silahkan kalian kerjakan, ini ada beberapa soal. Kalau sudah kalian kerjakan, kalian bisa kirim foto pekerjaan Anda melalui WA atau email Bulusi. Kemudian kalau ini memberi nama, nomor 1 memberi nama. Kalau nomor 2 tadi pemberian nama. Nah, untuk nomor D ini pasti kalian akan bingung pada ini. CH ada tanda kurung CH32. Ini bisa kalian jabarkan. CH kasih strip, CH3 ke kanan, ke atas 1 strip lagi CH3. Nanti bisa saya perlihatkan untuk menjabarkan atom atau rantai karbon yang diringkas. Karena di dalam kimia itu simple, jadi kita menghemat tempat, maka boleh diringkas. Ini nomor 1 pemberian nama dari rumus struktur. Kalau yang nomor 2 itu dari rumus struktur, kalian beri nama. Lebih mudah kalau ini, lebih mudah. Contohnya 2,2,3 trimetil pentana. Kalian tulis pentananya dulu. Penta itu 5, berarti kalian buat C-nya jumlahnya 5. Baru pada nomor 2 kalian beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pada nomor 2 kasih metil. Pada nomor 2 lagi kasih metil. Pada nomor 3 kasih metil. Maka untuk pemberian dari rumus nama menjadi rumus struktur lebih mudah. Jadi ada 2 tugas, yang 1 memberi nama dari rumus struktur, yang 1 membuat rumus struktur dari nama. Nah, untuk berikutnya kita mempelajari tentang isomer. Nanti ya kalian akan membahas lagi. Nah, ini tata nama tadi sudah kalian simak. Ini kalian tulis. Mungkin berikutnya kita akan membahas isomer, karena kalau terlalu banyak nanti kalian akan tambah bingung. Demikian saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalian bisa memahami materi tentang hidrokarbon, penggolongan hidrokarbon, dan sampai pada tata nama senyawa alkana. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.